Gerindra merasa dan sadar dan berkeyakinan 2 kali maju capres gagal karena tidak ada PKB. Oh gitu. Kebetulan yang didukung PKB menang terus. Emang mau kalah 3 kali. Iya. Tapi yakin bahwa cawapres akan ada di tangan Caimin. Kalau enggak gimana? Ya kita ya. Apa pindah ke Mas Deddy Sitorus? Ya tergantung nih bisik-bisikannya. Kalau lihat cara bicara yang terjadi kemarin-kemarin itu sih, kita punya harapan nih bahwa PKB akan berjuang bersama kita nih, Bang Rio. Kan orang PKB selalu bilang akan bicarakan bersama Caimin, tapi nggak pernah mengatakan bahwa kami mempertimbangkan dengan serius nih Caimin jadi cawapres, kan gitu terus nih. Beda, minimal Mbak Puan udah ngomong mempertimbangkan dengan serius ya. Dan kalau dalam kondisi yang ekstrim, bisa saja mungkin PDIP bukan Ganjar loh. Kalau bicara mungkin. Sudah diumumkan nih Pak. Ya, kan bisa dievaluasi namanya. Ibu Mega belum pernah punya opsi sejarah. Mencabut omongan. Mencabut omongannya, mencabut SK-nya belum pernah. Beberapa waktu yang lalu berembus isu yang sangat kencang tentang akan ada munaslup Golkar, yaitu mengganti Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Isu itu kemudian hilang, yang muncul ada isu baru, Golkar bergabung dengan Prabowo. Koalisi Indonesia Bersatu KIP menjadi Koalisi Indonesia Bubar, bukan lagi bersatu. Golkar dan PAN menyatakan bergabung kepada PKB dan Gerindra. Nah, kita mau tahu ada apa di balik pernyataan Golkar dan PAN itu bergabung kepada Gerindra dan PKB. Kita sama-sama tahu bahwa Caimin menjadi cawapres yang paling kuat di dalam koalisi Indonesia atau Kebangkitan Indonesia Raya. Kita undang 2 orang narsum yang cukup dikenal atau terkenal masih anggota DPR, yaitu Bro Daniel Johan, Ketua DPP PKB. Selamat sore. Sore, Bang. Wah, sore semua. Di sebelah kiri saya yaitu Deddy, anggota DPR, elit PDIP juga, dan yang mengurusi relawan Ganjar hari ini. Kita mau dengar juga apa kesan melihat permainan Golkar dan PAN. Jadi kita mulai dengan Bro Daniel. Ini kurangnya harusnya ada Golkar ya. Harusnya ada Golkar. Malah jadi kayak ngegosip. Tapi konteks kita bukan tanya Golkar. Sekarang kita tanya nih, Bro, itu kan Golkar dan PAN bergabung ke Prabowo. Nggak jadi ancaman buat PKB. Toh pasti mereka ingin mengajukan cawapres. Erick Thohir menjadi cawapresnya, diusulkan oleh PAN. Kemudian isunya Golkar itu mengajukan Ridwan Kamil. Entah benar atau enggak ya. Tapi nggak mungkin partai sebesar Golkar tiba-tiba gabung dan menjadi pembebek di situ, kan nggak mungkin juga. Kira-kira gimana? Ya kita respon welcome lah, karena sebenarnya jauh sebelum sahabat Golkar dan PAN gabung, komunikasi yang cukup intensif berjalan ya, antara Caimin dengan Pak Erlangga, antara Caimin dengan Bang Jul. Ya. Mungkin juga hal yang sama dilakukan dengan Pak Prabowo. Ya. Dan sejak awal mereka paham bahwa piagam deklarasi Sentul itu kan yang menentukan untuk urusan capres dan cawapres ya hanya Pak Prabowo dan Caimin. Tapi sampai detik hari ini nggak berubah. Golkar dan PAN belum gabung. Ya sampai detik ini nggak berubah. Belum diganti nambah 2 lagi belum ya? Belum. Jadi piagam deklarasi cuma tuan rumah Gerindra PKB menerima masuknya Golkar dan PAN, selesai. Tidak ada tawaran lain. Belum ada tawaran lain. Tapi gini, kalau misalnya masuknya PAN dan Golkar itu kan melemahkan bargainingnya Caimin. Karena gini, kalau misalnya Caimin. Tapi kalau melihat cara map itu dilempar gitu aja sama Pak Prabowo belum tentu juga. Makanya itu. Iya kan. Kalau kita lihat, loh,
Lu mau keluar aja, sudah ada Golkar sama PAN, ya kira gitu kan, Bro? Iya. Gimana kira-kira? Tapi gini, Ya, satu hal yang sangat kuat di benaknya Pak Prabowo dan seluruh kader Gerindra, ya, dan itu menjadi dasar yang kuat PKB dan Gerindra dari 1 tahun lalu menyatakan untuk gabung berkoalisi. ya. Gerindra merasa dan sadar dan berkeyakinan 2 kali maju capres gagal karena tidak ada PKB. Oh, Nah, gitu. Kebetulan Jadi- yang didukung PKB menang terus. emang mau kalah 3 kali? Iya. Tapi yakin bahwa cawapres akan ada di tangan Caimin. Kalau enggak gimana? Ya kita ya, Apa pindah ke Mas Deddy Sitorus? ya tergantung nih bisik-bisikannya. Kalau lihat cara Eh. bicara yang terjadi kemarin-kemarin itu sih, Iya. kita punya harapan nih bahwa PKB Iya. akan berjuang bersama kita nih, Oh, Bang iya. Rio nih. Asik. 2 kali Jokowi kan PKB gabung terus. Apalagi Ya. kalau Bang Leo jembatannya gitu. Betul. Saya melihat ada peluang Iya. itu, dan saya kira ini wajar karena dulu 2014 ketika kita dikeroyok tuh PKB sama kita tuh. Iya. Iya kan? Jadi Betul. kalaupun itu terulang, saya kira bukan hal yang mustahil. Karena saya juga nggak menangkap keinginan yang besar dari Pak Prabowo untuk benar-benar mencalonkan Caimin. Caimin. Kan orang Kenapa PKB bisa selalu gitu? bilang akan bicarakan bersama Caimin, tapi nggak pernah mengatakan Nah. bahwa kami mempertimbangkan dengan serius nih Iya. Caimin jadi cawapres, kan gitu terus nih. Iya. Beda, minimal Mbak Puan udah ngomong mempertimbangkan dengan serius ya. Iya, Iya. gitu dong. Loh, bisa saja terjadi misalnya Ganjar dengan Caimin, kan bisa aja. Why not? Iya kan? Ya kalau dibicara kemungkinan ya bisa aja. Oh iya. Itu baru menarik. Itu namanya teka-teki nanti di KPU ya. Iya. Teka-teki di KPU. 28 November. Nggak, tapi gini bro, kan masuknya si Golkar dan PAN, Bang Zul ngomong bahwa arah politik PAN akan sesuai dengan arah politiknya Jokowi. Itu ngomong di mana-mana loh, di media ya. Apakah memang ada keyakinan bahwa ini arahannya dari Pak Presiden? Sehingga itu pasti akan mengancam Caimin gitu. Saya nggak paham ya kalau itu, karena kan harus ditanya langsung dari ke PAN dan Golkar. Ya. Tapi kalau logikanya begitu, arahnya Jokowi, berarti kan koalisi KIR yang didukung Jokowi, gitu kan logikanya kan. Termasuk PSI kan, tegak lurus dengan Pak Jokowi. Nah, ya sekarang belum jelas karena sebelumnya kan secara resmi PSI dukung Ganjar. Ya. Logikanya kan Secara Presiden informal, bukan secara resmi, secara informal. informal tapi sudah dinyatakan kan. Ya, informal ini. iya. Artinya kan belum tidak seperti Perindo atau Deklarasi, P3 oke. Ya. yang kita duduk Sudah. bareng lalu Betul deklarasi. betul. Sudah dinyatakan. Jadi logika kita Presiden dukung Pak Ganjar. Ya. Tapi kalau tahu-tahu PSI ke Pak Prabowo, orang pikir wah Pak Presiden berubah ke Pak Prabowo. Kita belum Bisa tahu aja yang PSI benar. main sendiri, bisa juga itu. Ya nggak tegak lurus dong, Oh, berarti iya. bohong dong. Bro Deddy, ini kan hari ini kalau lihat dari komposisi jumlah persentase suara dan jumlah kursi, itu kan jadi paling sedikit dukungannya terhadap Yes. Ganjar nih. Ya. Ya. Prabowo 46%, Anies 26%, kita cuma 20%. 123, 146 sama 265 ya kalau saya 265. nggak salah. Ya. Nah, itu kira-kira kan harus punya turbo yang cukup untuk mendongkrak kira-kira suara Ganjar. Karena potensi dari jumlah pemilih di partai itu kalau di garis lurus itu bisa yang menang adalah Prabowo. Kalau lihat dari jumlah partai. Tapi pengalaman selama ini kan yang banyak belum tentu menang. Kira-kira gimana, Bro? Iya, kan kalau kita lihat dari pemilu 2004 ketika Ya. kita mulai dengan pemilihan langsung presiden, Ya. kan terjadi keterbelahan itu. Oh ya, dan saya ada dalamnya waktu itu. Iya, antara calon presiden dengan partai, kecuali PDI Perjuangan ya, yang masih konsisten di atas 80% sampai 92%. Itu sudah menjadi satu kebiasaan. Jadi kita melihat bahwa besar kecilnya koalisi bukan jaminan untuk menjadi
pemenang atau pihak yang dikalahkan. Karena 2014 kan posisinya mirip-mirip juga. Ya. Kami bersama Didukung 4 PKB, partai. bersama Nasdem gitu kan. Dan Hanura. Dikeroyok sama dan Hanura, lalu dikeroyok oleh yang lain gitu. Jadi 6 partai. ya, karena begini, namanya pemilihan langsung itu kan sangat tergantung pada figur. Ya. Sangat tergantung pada figur, di mana mesin-mesin partai itu sebenarnya lebih pada berupaya menjaga soliditas internal, menggerakkan mesinnya. Tetapi figur dan kelompok-kelompok lain biasanya juga ikut memberi kontribusi besar dalam rangka pemenangan individu ini. Calon presiden, apakah calon gubernur juga, calon bupati mirip-mirip. Nah, dari sisi itu kita punya keyakinan yang lebih bahwa Pak Ganjar memang punya modal yang lebih besar dibanding 2 calon lain untuk berebut ceruk pemilih yang sekarang mayoritas. Itu kan katanya hampir 60% itu adalah generasi di bawah 45 tahun, milenial, X, dan Z. Ya. Jadi saya kira kita inilah tetap percaya bahwa peluang itu ada, dan kita percaya bahwa calon kita yang paling punya modal besar untuk bisa memenangkan hati pemilih gitu. Ya. Kan gini Bro, 2014 itu ada bedanya, relawan itu bergerak secara masif, ya. Nah, kalau kita mengharapkan hanya gerakan partai, kan cuma ada P3 nih yang punya kursi DPR, P3 dan PDIP, ada Perindo, ada Hanura. Nah, kalau kita lihat hari ini, itu kan pasti harus didorong oleh kekuatan non partai, yaitu relawan, relawan profesional, mungkin dari kaum rohaniawan dan lain-lain. Itu apakah kelompok relawan hari ini itu makin banyak untuk mendukung Ganjar atau diorganisir secara serius? Kita kan per hari ini, sejak bulan Mei, itu sudah membentuk kantor Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan Ganjar. Dan itu dari catatan, karena saya ikut mengelola dari 2014, 2019 sampai hari ini, itu saya bisa mengatakan berdasarkan data dan hasil verifikasi dokumen maupun verifikasi faktual, karena kita melakukan verifikasi faktual juga, itu bisa dikatakan 95% organ-organ yang mendukung Ganjar, Pak Jokowi dulu, sekarang berada di pihak Pak Ganjar. Baik itu dengan organisasinya yang lama atau organisasi baru di mana isinya adalah mereka-mereka yang dulu mendukung Pak Jokowi. Kecuali Projo lah ya. Ya kan, makanya saya bilang 95%. Itu kan ada Projo, Joman, Joman ini kan masanya kan masa kita nggak tahu sih. Yang berpengaruh lah. Tapi kan realitanya kalau menurut teman-teman surveyor, secara elektoral, yang namanya organ relawan itu tidak memberikan dampak yang signifikan. Tetapi dia memang stretching market daripada partai maupun calon itu. Karena akhirnya kan lebih mudah menembus sekat-sekat di luar basis tradisional partai gitu. Dan kemudian secara persepsi dia melahirkan anggapan bahwa ini adalah calon yang bisa diterima semua pihak sehingga orang tergerak. Tapi kalau mesin sebenarnya memang kita harus tetap bertumpu kepada mesin partai. Walaupun tentu banyak sekali organ relawan yang turun seperti hari ini misalnya di berbagai tempat itu door to door tetap juga dilakukan para relawan gitu. Tapi memang efek elektoralnya tidak sebesar yang kita bayangkan gitu. Tapi memang efek asosiatif dan persepsinya cukup kuat. Disitulah memang relawan itu gunanya gitu ya, manfaatnya yang paling besar gitu. Jadi kita kalau sekarang setelah bicara relawan, kalau ngelihat komposisi cawapres dari Ganjar, dulu kan Mbak Puan pernah ngomong ada 5 calon nih. Ada AHY, siapa lagi itu? Ada Erik, ada Caimin juga. Nah, apakah mungkin ada cawapres di luar itu? Kalau misalnya di dalam itu, berarti kan Caimin terbuka peluang dong untuk bisa jadi ini. Atau mungkin ada yang ke-6. Nanti kalau ada yang ke-6 kan agak sulit kita baca peta ini. Kira-kira Bro Deddy ngelihatnya gimana? Apakah memang di 5 itu? Karena kalau Ridwan Kamil pasti tidak lagi, karena Golkar sudah dukung Prabowo.
Ya toh? Artinya apakah masih dinamis dan cair, masih bisa orang lain atau seperti apa? Saya kira sekarang kan ketua umum, DPP dan stakeholder yang terlibat dalam perumusan atau katakanlah pendalaman soal calon wakil presiden ini kan terus bekerja ya. Ya, ya. Tentu yang sekarang dipertajam itu kan nama-nama yang kira-kira 5 atau 6 yang kita tahu Ya. sudah beredar gitu. Ya. Tetapi apakah mungkin muncul calon lain? Kalau melihat bahwa semua berupaya untuk mengulur sampai waktu terakhir, dalam artian sampai pendaftaran di KPU, terbuka peluangnya. Oh gitu Ya, karena everything can happen Iya. dalam situasi Ya. yang begitu panjang ya. Ya. Kalau misalnya minggu depan harus mendaftar ya bisa jadi udah selesai itu urusan, nggak mungkin pusing kepala bahas yang lain kan, Ya. pasti yang sudah ada di meja gitu. Jadi saya melihat peluang itu tetap ada. Ya, artinya gini, Dari nama-nama. kenapa saya tanyakan itu? Yang paling solid yang tidak mungkin akan bergeser itu kan P3 dan PDIP ini, ya. Artinya Hanura dan Perindo juga enggak Hanura Perindo kan enggak pindah kemana karena kita ngitung yang kursi parlemen. Oke. Nah, yang Prabowo kan masih bisa pindah nih. Ketika Caimin yang bertepuk sebelah tangan apa itu nunggu wangsit kok nggak sampai-nyampe wangsitnya jadi cawapres. Ini tiba-tiba misalnya diusulkan yang lain. Nah itu kan ada kemungkinan pindah dong PKB-nya. Ya, termasuk di Demokrat di kelompok Anies itu nunggu juga nih, kalau ini kan nasibnya Caimin sama Ahy ini kan beda-beda tipis aja nih. Ya, kalau bicara begitu nggak hanya berlaku di PKB ya. Ya. Semua partai kalau bicara mungkin. Ya. Dan kalau dalam kondisi yang ekstrim bisa saja mungkin PDIP bukan Ganjar loh. Kalau bicara mungkin. Ya, sudah diumumkan nih, Pak. Ya, kan bisa dievaluasi namanya. Ibu Mega belum pernah punya opsi sejarah. Mencabut omongan. Mencabut omongannya, mencabut SK-nya belum pernah. Itu, Jadi ya. saya kira itu enggak ya. apa namanya hayalan yang di luar kemungkinan kita membayangkan. Kecil Seorang sekali. Mega nggak mungkin. Nah, saya bisa bilang itu impossible. Tidak terbuka celah peluang terbuka. itu. Kita lihat rekam jejak Ibu Mega ya, Ya, sebagai sebuah pribadi dan seorang politisi, Ya. ketua umum partai belum pernah. Ya, kalau dia ngambil keputusan Yes. selesai. Ya. Oke, itu kan untuk presiden. Ya. Nah. Kalau cawapres, ya begitu kan gini, kan berdua dulu kan berkoalisi Caimin Wapres, Prabowo Capres. Kalau ada yang masuk ya itu nambah kekuatan aja kan gitu. Betul. Atau portofolio menterinya ditambah lah tuh. Kawan-kawan yang baru gabung. Betul. Tapi ketika itu tidak terjadi, apakah Caimin akan nerima tetap pada posisi mendukung Prabowo atau kemudian beralih ke Mas Ganjar? Tergantung dua suara itu. Suara Maksudnya? DPP dan suara langitan nanti. Perintah kiainya kayak apa nanti? Caimin akan ada nurut. Forum Kiai akan memberikan masukan. Ada forum langitan nanti. Ada stakeholder khusus. Ada stakeholder khusus. Oke, Itu uniknya PKB itu. Oh gitu ya. Jadi artinya kan sesi ini belum sesi terakhir. Ya nggak? Ya. Sampai kepada KPU. Kan gitu nih. Ya kalau dalam konteks Wapres ya, semua gitu. Dan Prabowo tahu itu. Ya sangat tahu lah pasti. Ya kemungkinan Caimin lari itu ada. Ya kita berharap enggak ya, karena dari konteks kita berasa nyaman sejauh ini dengan koalisi KIR, dengan Gerindra, kan memang asumsinya adalah Pak Prabowo seorang patriot, seorang satria, nasionalis, yang bisa kita pegang ucapannya, bisa kita pegang komitmennya bahwa penentu cawapres adalah Caimin. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Luar biasa. Penentu loh. Itu membuat kita nyaman, ya. Tapi kan nggak tahu kondisi bisa, namanya kondisi politik. Itu ketika PAN dan Golkar belum masuk. Ya sampai terakhir isu masuk pun itu tetap menjadi pegang. Toh deklarasi piagam belum berubah, belum diubah. Tanda tangannya belum berubah. Kan baru masuk. Siapa tahu minggu depan kita bicara bersama-sama lagi untuk berubah. Kita diundang lagi sama Malaka.
Kan gitu. Kopi dulu. Iya, iya. Jadi boleh nih. Ini kan situasi soal capres ini kan terus naik nih, ya. Orang masih menunggu kapan diumumkan soal cawapresnya Ganjar, ya. Karena di bawah itu kan soal cawapres itu hari ini lebih penting daripada presiden. Karena udah tahu presiden itu ya, pasti itu aja nih. Nah soal cawapres ini berkembang isu bahwa RK menjadi calon kuat, kemudian tidak lagi. Nah apakah nanti kemungkinan ya bahwa cawapres yang ada di PDIP sebenarnya itu mungkin sama yang ada di Mas Prabowo nih. Sama-sama mengincar orang yang sama. Cuman kita belum tahu kan itu. Karena biasanya yang menang di Jawa Barat itu kalah di Jawa Tengah. Biasanya gitu. Dia menang di Jawa Tengah, kalah di Jawa Barat. Nah, hari ini tentu semua mengincar Jawa Timur. Nah, apakah Jawa Timur menjadi sorotan penting selain NU? Karena selama ini PDIP dan NU sejarahnya dari zaman Bung Karno itu tidak terpisahkan. 2 kali pemilu juga nggak terpisahkan. Nah, apa kemungkinan hari ini itu NU khususnya Jawa Timur akan menjadi incaran penting bagi PDIP dan bagi relawan juga, kan gitu nih? Ya. Bukan incaran penting ya, tapi faktor penting bagi PDI Perjuangan. Karena kan kita tahu sendiri alam pikir Ibu Megawati itu kan selalu berharap bahwa secara gotong royong bangsa ini dibangun oleh kaum nasionalis dan kaum religius, di mana tiangnya ada 2, Muhammadiyah dan NU. Gitu. Jadi kita tidak melihat NU sebagai objek, tapi sebagai subjek dari mempertahankan tiang negara gitu. Proses berbangsa dan bernegara. Bernegara gitu. Jadi bukan hanya sekedar urusan kontestasi pemilu saya kira. Nah, memang kan Jawa Timur itu selalu menjadi battleground kan. Karena kan kita selalu kuat di Jawa Tengah, Jawa Barat Pak Prabowo. Dan kita juga masih melihat bahwa moodnya di bawah itu ya tetap masih bahwa warga NU itu Nahdiyin itu banyak yang berafiliasi atau mengasosiasikan dirinya dengan calon yang didukung oleh PDI Perjuangan sampai hari ini gitu. Dan saya kira tugas PKB akan cukup berat itu untuk menarik massa itu ke gerbong Pak Prabowo setelah 10 tahun ini bersama dengan PDI Perjuangan itu kan agak berat itu. Tapi walaupun bukan bukan kami menganggap bahwa kami lebih mudah ya, tapi memang ada extra effort yang diperlukan ya sama kawan-kawan PKB untuk pindah gelombang itu. Makanya akan lebih masuk akal kalau PKB sama kita gitu. Gimana bro? Ini ya, bro Deddy. Segera lah umumkan Caimin sebagai wapresnya Pak Ganjar. Enggak, ini misalnya gini. Ini kan alternatif. Kalau Caimin tidak jadi cawapresnya Prabowo, apakah PKB akan tetap bertahan di sini? Itu poin dari tadi saya mau tahu itu. Yang pasti pertama proposalnya PKB sejauh ini dan dari awal sampai sekarang tunggal. Yaitu bagaimana mewujudkan amanat muktamar dan suara kiai. Bahwa Caimin maju sebagai capres atau cawapres itu satu. Sehingga yang kedua, kalau misalkan ada perkembangan seperti yang tadi Abang sampaikan, kita harus bertanya kembali kepada yang memberikan amanat kan. Nah, itu yang Caimin akan dengarkan dan putuskan. Yang sampai sekarang ya kita juga belum paham, tergantung dinamika kedepannya seperti apa gitu. Tetapi yang pasti kalau di PKB udah semua peristiwa hadapi dengan riang, nikmati saja katanya, biar ada terobosan-terobosan. Oh gitu ya. Jadi kemungkinan itu kalau kita nggak dorong-dorong nggak rame. Iya kan. Jadi kita kan sebenarnya kita menghormati ya dinamika yang ada di dalam gitu. Tapi ya apapun itu kan tetap kembali kepada seperti tadi disebutkan Bang Daniel kan. Kembali ke stakeholdernya, pemilik PKB-nya kan, ada kiai, ada. Tapi kan harus ada batasannya juga, Bu. Sampai kapan? Jangan 2 jam mau daftar baru dikasih tahu PKB kalau bisa begitu.
Karena kalau peristiwa yang Pilpres kemarin kan juga sama. Ya. Detik-detik menentukan itu. Ya, tapi memang Caimin kan nggak mencalon, nggak seserius hari ini, bro. Ini kan udah dibicarakan dari awal nih. Bergabunglah PKB dan Gerindra, Caimin cawapres. Jadi kita sih ingin sebagai anak muda ya, Caimin menjadi cawapres. Saya pikir itu sebuah hal yang wajar lah ya. Ya ketua umum, ya bergabung dari awal. Nah kalau nggak jadi cawapres, berarti kan Caimin nggak dihargai sama Kir itu. Ngapain di Kir? Udah nggak? Ya kalau nggak sesama nggak cawapres, ya mendingan di PDIP. Misalnya gitu, ada nggak pikiran itu? Dengerin Bang Dasko, dengerin. Ya nggak dihargai misalnya. Sekjen dengerin. Dari awal gabung, dari awal bikin apa itu? Bikin sertifikat apa itu? Perjanjian itu. Piagam. Enggak juga ditunggu-tunggu sampai hari ini, enggak juga lah. Kalau saya nih jadi ketua umum Caimin, saya harus tegas-tegas nih. Kapan ini diumumkan? Kan gitu nih. Tapi kan kelihatan bahwa Pak Prabowo lebih menghargai piagam dengan PKB ini daripada dengan Golkar dan PAN kemarin. Oh iya. Dari cara Pak Prabowo memperlakukan piagamnya itu loh. Oh iya, itu piagamnya. Iya dong. Ini kan gesture kita bicaranya. Iya, tapi kan ini waktu bergulir terus. PAN dan Golkar ini datang, ingat dia datang ini bukan satu-satu loh. Bergabung kepada Prabowo itu sekaligus dua ini dari koalisi yang berbeda. Beda kalau Golkar duluan, habis itu PAN. Ini dua ini bawa misi. Oh iya, koalisi Indonesia bubar. Ini kan gabung situ, sekaligus berdua loh. Itu tentu call-nya tinggi juga. Nggak mungkin dia pasang call pokoknya terserahlah mau Caimin mau. Saya rasa itu nggak mungkin. Jadi mungkin harus ada batasan nih. Misalnya pertengahan September hari akhir batasan kami tunggu. Kalau nggak kami akan nyebrang nih. Ada nggak kira-kira rencana kayak gitu, bro? Apa nunggu-nunggu terus sampai entah kapan gitu? Sejauh ini belum. Nanti kita sampaikan lah, kita dorong. Ada masukan di ultimatum September. Jadi masih dinamis ya, masih dinamis lah. Kita dinamis ya. Ya gitu. Ya tapi bisa aja kalau misalkan besok Mbak Mega umumin calon wakil presiden Caimin, wah langsung. Itu berubah. Ya, tergantung bangsa. Kalau besok, berarti kan kita nggak menghargai piagam yang sudah dibuat Gerindra dan PKB. Maksudnya kalau ditanya kemungkinan, itu sangat mungkin. Karena kalau ada keajaiban itu juga kan. Biasanya menunggu kepastian dulu di situ. Kalau Caimin memang ternyata nggak dipakai, Caimin minta keluar, baru orang berpikir. Saya gitu nih, kan nggak boleh ngambil kadar orang lain. Ya, kadar orang lain dicalonkan ke sini. Itu bikin rusuh. Biar seru katanya. Biar seru. Oke bro, closing statement. Dengan masuknya PAN dan Golkar ini, terancam nggak sih PKB ini? Kira-kira bro? Ya enggak lah, karena kita tetap berkeyakinan piagam masih kita pegang bersama. Kehadiran Golkar PAN menambah kekuatan, ya, menambah semakin seru. Ya. Mudah-mudahan akan segera diumumkan. Kalau PDIP juga segera mengumumkan. Iya. Jadi nunggu PDIP dulu. Iya. Tapi apapun ya, kita beda koalisi kayak sekarang, asik-asik aja lah. Oh iya. Jangan membuat tegang. Ya. Senang-senang aja gitu, seperti di Malakatos ini. Iya. Oke, Bro Deddy. Ya, kalau saya sih, kita sangat berharap dinamika dan ketidakpastian soal cawapres ini dicairkan oleh kubu Gerindra dan PKB ini. Kenapa? Karena kan paling awal nih. Ya. Mengumumkan berdua. Mengumumkan perkubuan ini, perkoalisian. Ya. Lalu paling besar nih sekarang. Ya, 46%. Artinya punya semua modal yang cukup untuk bilang ini wakil presiden saya. Ya. Kami. Ya. Dengan begitu kan akan mengubah dinamika kampanye dari kasakusuk menjadi jelas, atik gatuk menjadi jelas. Ya. Dan itu akan mendorong juga mungkin Mas Anies memutuskan calon wakil presidennya. Dan juga tentu itu juga akan mendorong kita juga untuk segera mencalonkan wakil. Dan dengan demikian hiruk pikuk kontestasi ini berubah dari soal sosok siapa menjadi apa. Ya. Gitu loh. Tapi kalau yang paling besar nih
rombongannya yang paling siap semua juga nunggu injury time, Ya. ya sudah, Ya, kan ya, kuat-kuatan ya, otot ya kita pasti paling kuat Ya, gitu ya, loh. ya, ya. Iya kan, kita nunggu sampai Ya, ya, ya. 2 menit sebelum jam 12 nggak ada Ya, ya, masalah ya, kita ya, ya. kan gitu nih. Jadi hari ini kita sibuk memikirkan siapa, Iya. tapi tidak Membincangkan sibuk, apa yang harus dilakukan. Iya. Jadi kita berharap nih sama Sama koalisi KIR. ya. Nanti saya sampaikan. Ya. Oke Bro cukup. Ya, terima kasih. Baik saudara sekalian, jadi ini pembicaraan penting kita soal capres dan siapa calon cawapres di 3 koalisi ini, dan ternyata sampai hari ini masih belum jelas. Ada kemungkinan satu koalisi pindah ke koalisi yang lain, masih bisa terjadi. Kita tunggu episode berikutnya, apa dan mengapa dan siapa. Sampai jumpa di waktu yang lain. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bro. Siap. Bang, thank you. Ya.